Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penguji yang terhormat, perkenalkan, nama saya Tintin Sumarni, SPDI, sebagai Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Babatan 2, Kecamatan Ngerambe, Kabupaten Ngawi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2024 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan nomor peserta PPG 3521 9300 1314, nomor induk mahasiswa 2092 40438. Pada hari ini Selasa, tanggal 28 Januari 2025 akan melaksanakan video praktek pembelajaran uji kinerja pada kelas 4 dengan tema menyambut usia balik. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada pagi hari ini semua anak masuk. Sekarang, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, ketua kelasnya dipersiapkan. Selamat bersiap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Mas Farid. Sekarang Butin absen dulu ya. Farid, Ibu, Alda, hadir Bu. Sofi, Hadir Bu. Nisa, Hadir Bu. Anis, Hadir Bu. Zaki, Hadir Bu. Rama, Hadir Bu. Fania. Hadir Bu. Oke, sekarang sebelum pembelajaran dimulai, mari kita menyanyikan Asmaul Husna seperti biasa ya. Ya, oke. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Oke, mari sebelum kita pelajaran dimulai pada pagi hari ini, pelajaran kita yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai balik. Oke, balik sendiri apa? Siapa yang tahu? Balik, kata-kata balik, akil balik, sering kalian pasti mendengar kata-kata akil balik. Balik sendiri apa ya? Oh ya, apa Mbak Fania? Boleh juga masa puber. Ya, balik sendiri dalam
Islam fikih itu dikategorikan sampai, batas sampai. Jadi dari anak-anak menuju ke dewasa. Jadi puber seperti apa yang dikatakan Mbak Fania tadi, puber itu masa berpikir anak, perkembangan anak-anak menuju ke dewasa. Maksudnya apa? Ya, maksudnya balik sendiri sampai itu yaitu sampai pada batas anak berpikir. Dari anak-anak menuju dewasa. Jadi yang namanya dewasa itu sudah tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oke anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya akan Butin putarkan video pembelajarannya. Bluetooth mode. Agama sebagai tanggung jawab dalam kehidupan Ayo sehari-hari. diperhatikan. Biar anak-anak punya sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari juga. Nah, selanjutnya mari kita amati gambar di bawah ini anak-anak, yang mana ini merupakan perkembangan manusia dari bayi sampai tua. Coba kita lihat, pasti ada perbedaan kan ini? Dari kecil kemudian sampai tua. Kalau kita amati dengan sungguh-sungguh maka ini ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Kita lanjut, anak-anak coba hitung usiamu berdasarkan tahun lahir kamu ya. Yuk, berapa tahun ya tahun lahir kalian dikurangi tahun sekarang? Contohnya tahun lahir 2012 kemudian dikurangi tahun lahir 2023, maka ini hasilnya adalah 11 tahun. Maka kamu ada di berapa tahun? Yuk lanjut lagi. Pengertian balik secara bahasa berarti sampai. Kalau menurut istilah, balik adalah tanda kedewasaan bagi seorang muslim. Nah, apakah kalian tahu tentang tanda-tanda balik dalam ilmu fikih? Nah, kita amati dan kita perhatikan. Nah, apakah ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan? Perlu diketahui, fikih adalah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang aturan ibadah baik yang berhubungan dengan Allah dan yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antaranya yang sedang kita bahas ini adalah tentang tanda-tanda baliknya. Oke, kita lanjut nih. Kita belajar tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan menurut ilmu fikih. Untuk laki-laki ini ditandai dengan keluarnya mani, yaitu mimpi basah, secara Islam ihtilam. Kemudian yang perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid. Nah, kalau kita sudah mengalami balik, maka kita harus bersuci dengan mandi wajib. Tata caranya adalah yang pertama, mencuci kedua telapak tangan. Yang kedua, mencuci alat kemaluan dengan tangan kiri. Ketiga, mencuci kembali tangan. Keempat, berwudu. Kelima, menyela-nyela rambut kepala dengan air. Keenam, menuangkan air pada anggota badan. Ketujuh, membasuh kaki. Nah, ini yang harus kalian lakukan jika kalian itu sudah mengalami tanda-tanda balik. Apakah kalian tahu tanda-tanda balik menurut ilmu biologi? Kalau tadi menurut ilmu fikih, sekarang menurut ilmu biologi. Nah, tanda-tanda balik bagi laki-laki dalam ilmu biologi, yang pertama adalah tumbuh jabung, yang mana di area leher. Yang kedua, tumbuh rambut di area tertentu, bisa ketiak, kemudian jenggot. Yang ketiga, pertumbuhan badan lebih cepat. Dan yang keempat, suaranya lebih berat dan seperti suaranya itu besar gitu ya, seperti halnya anak laki-laki yang tumbuh. Nah, sekarang tanda-tanda balik perempuan menurut ilmu biologi, yang pertama adalah keluarnya darah haid. Yang kedua, perubahan bentuk pinggul yang membesar. Ketiga, perubahan bentuk dada. Keempat, tumbuh rambut di area tertentu seperti halnya di bagian ketiak contohnya ya. Nih, kita lanjut lagi untuk yang selanjutnya. Nah, terus apa ya kewajiban kita apabila sudah balik? Nah, ini ada beberapa kewajiban-kewajiban yang harus kita jalankan. Nah, ini yang pertama adalah menutup aurat. Bahwasanya di sini aurat perempuan ini ya
kecuali muka dan tangan. Kalau laki-laki ya sampai pusat. Nah, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, menuntut ilmu, sholat Jumat bagi laki-laki. Nah, ini yang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan apabila kalian itu sudah mencapai masa balik. Nah, ini cukup sekian dari Bu Guru materi yang Bu Guru sampaikan. Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan kepada Bu Guru. Nah, ini Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi cukup anak-anak? Menurut kalian sekarang, tadi sudah melihat, sudah menonton videonya, ya toh? Sekarang menurut kalian, apa yang kalian tonton ini tadi, menurut fikih balik sendiri apa? Tadi Butin sudah menerangkan loh. Apa? Sampai, betul Mas Farid, sampai bahwa anak yang sudah balik itu sudah sampai pemikirannya di mana bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dan selanjutnya karena sudah balik, antara laki-laki dan perempuan pergaulannya pun juga harus dijaga. Betul, harus dijaga. Sekarang balik untuk anak laki-laki sudah ada tanda-tandanya sendiri tadi. Untuk perempuan sudah ada tanda-tandanya tadi. Nah, sekarang Butin tanya lagi. Menurut kalian masih ingat enggak tadi yang ditonton? Menurut tadi cerita yang ada di video, tanda-tanda akil balik untuk laki-laki apa coba? Betul, sing banter, yang keras nggak apa-apa. Mimpi basah. Mimpi basah itu bagaimana, Bu? Apakah tahu-tahu basah semua? Enggak ya. Mimpi basah di sini sedikit Butin jelaskan, yaitu ketika anak sudah mulai akil balik, ketika tidur atau bubuk malam, dia mimpi yang indah. Dan akhirnya dia mengeluarkan cairan dari kemaluannya. Tapi bukan pipis loh ya. Itu tanda-tandanya kalian sudah akil balik. Itu secara fikihnya seperti itu. Ya. Jadi kalau kalian sudah merasakan mimpi basah, berarti kamu sudah akil balik. Jadi tanggung jawabnya sudah berbeda sama anak-anak. Sekarang Butin tanya, kalau untuk tanda-tandanya bagi perempuan apa coba? Iya, keluarnya darah haid. Iya, darah haid itu akan keluar setiap bulan. Ya, jadi untuk perempuan kalau keluar darah haid atau menstruasi berarti dilarang untuk untuk iya, jadi itu secara fikihnya seperti itu. Kalau secara biologinya, ya kita mempelajari dua, balik secara biologi dan secara fikih. Secara biologi untuk anak laki-laki itu akan tumbuh jakun. Jakun itu apa? Bunder kalau menjing ya di leher. Terus tumbuh jambang atau kumis, bulu-bulu. Ya, terus suaranya juga berubah. Ada perubahan suara dari seorang laki-laki kecil menuju dewasa, anak laki-laki yang gede. Secara biologi tanda-tanda untuk akil baliknya perempuan yaitu apa itu tadi? Tumbuh buah dada. Iya, nggak usah malu ya. Zaman sekarang memang harus dipelajari, bukan hal yang tabu. Ya. Terus apa lagi? Pinggulnya melebar. Ya, kalau masih kecil kalian ini anak-anak pinggulnya masih lurus aja. Nanti ketika kalian sudah puber, pinggulnya sudah melebar.
dadanya tumbuh. Makanya kewajibannya yaitu apa? Menutup aurat. Auratnya perempuan itu yang tampak, yang boleh tampak hanya muka dan telapak tangan. Nah, untuk itu kalian ini sudah bagus, kalian sudah menutup aurat, berarti kalian sudah belajar dari sejak dini. Ya, sekarang dari apa yang kalian tonton tadi, mungkin ada yang berani atau bisa menceritakan. Coba apa? Bagaimana sikap kalian menghadapi masa-masa puber atau balik? Apa tadi? Ya. Apa? Bagaimana kalian menyikapinya? Ya, berhati-hati dalam pergaulannya. Karena apa? Kalian sudah dianggap balik itu dewasa, udah besar. Jadi bermainnya enggak kayak anak-anak lagi. Nah, untuk tanggung jawab kalian sebagai muslim dan muslimah itu sama, yaitu harus sholat. Kalau tidak sholat berarti dosa. Puasa Ramadan itu kan wajib, ya toh? Berarti kalian harus sudah menunaikan puasa Ramadan. Dan untuk perempuan ketika menstruasi dilarang untuk berpuasa dan sholat. Yang laki-laki jangan meri, nggak boleh meri ya. Coba sekarang anak-anak khususnya anak laki-laki, ada yang sudah mimpi basah? Belum. Anak perempuan coba Putin tanya, ada yang sudah haid? Belum. Oh, ternyata masih anak-anak semua. Tapi nggak apa-apa, ini namanya pembelajaran. Nanti ketika kalian sudah sampai balik, kalian sudah tahu, oh saya ini berarti sudah balik. Seperti apa yang diceritakan Putin waktu di sekolahan itu, iya tak? Terus sekarang untuk bersuci sendiri itu ada tata caranya. Ketika anak laki-laki mimpi basah, apakah bangun tidur terus sholat? Tidak. Iya, harus bersuci terlebih dahulu. Bagaimana caranya, Bu? Bagaimana caranya tadi? Apa yang diceritakan di video tadi? Yaitu ke kamar mandi, ya toh? Dicuci tangannya dulu, terus cebok. Habis cebok apa? Berwudu. Ya, habis itu berwudu, kemudian siramkan air ke dalam tubuh kita, ya. Harus basah semua, minimal 3 kali, ya. Kemudian sesudah itu cuci kaki kalian. Nah, kalau mau sholat berarti harus wudu kembali. Sama perempuan pun juga seperti itu. Ke kamar mandi, cuci tangannya dulu, cebok, wudu, terus menyiramkan air ke tubuh kita 3 kali. Terus kalau mau sholat berarti harus wudu lagi, ya. Biasanya kalau mimpi itu kan malam, tapi bisa juga siang hari. Sama perempuan, kalau perempuan biasanya enggak mimpi, tapi keluar darah haid tadi kalau sudah bersih, caranya bersuci seperti itu, ya. Seperti tadi. Jadi tetap harus bersuci. Nah, untuk itu ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, sekarang mengenai pembelajaran kita di video ini tadi, kalian saya kasih tugas. Sudah kelompoknya begini saja ya, enggak usah dirubah-rubah ya.
tetap seperti itu. Yang namanya kerja kelompok itu berarti boleh bekerja sama dengan kelompoknya, bukan tetangganya. Ya, maksudnya tetangga di sini apa? Kelompoknya Mas Farid tanya ke kelompoknya Mbak Sofi, enggak boleh ya. Tanya kerjasamanya sama kelompoknya masing-masing. Jadi nanti tolong ini tuliskan tugas kalian di sini mengenai tanda-tanda balik ya. Jadi satu kelompok dibahas bersama. Ya, boleh siapa yang bekerja sama nanti siapa yang menulis, siapa yang mendikte ya. Ya. Dikeluarkan pensilnya. Ya, pensilnya atau pulpennya tolong dikerjakan. Ini nanti kalau tanda-tandanya laki-laki itu apa? Ya, seperti itu. Tanda-tandanya kalau perempuan yang bagaimana? Terus kewajiban setelah balik itu apa? Tadi sudah diterangkan semuanya oleh Butin. Jadi saya harapkan kalian bisa mengerjakan betul ya. Nah, menurut ilmu fikih tadi ya toh. Terus menurut ilmu biologi yang ini. Terus kewajibannya kalau sudah balik itu apa? Ditulis di sini. Ya, boleh mendekat, bergabung, yang menulis salah satu, yang berpikir semuanya harus berpikir. Oke, mulai dikerjakan. Ayo, mulai dikerjakan. Ya, ini secara ilmu biologi. Ya toh, kalau yang ini secara ilmu fikihnya tadi Butin sudah menerangkan. Ya, apa mau diputarkan kembali? Tidak. Masih ingat kan? Sip. Terus ini untuk kewajibannya untuk orang yang sudah balik itu bagaimana? Tadi sudah diterangkan juga, ya toh? Ya, mengenai sholatnya, mengenai puasanya. Jadi, ayo tolong segera dikerjakan. Yang kurang paham boleh bertanya. Secara fikihnya. Tadi yang mana yang ditanyakan? Yang laki-laki secara fikih. Yang kalau laki-laki secara fikih tadi apa? Kamu tidur tadi apa? Itu. Boleh sekarang dituliskan. Boleh bekerja sama. Yuk, boleh dibantu. Tulisannya sing apik ya, Le. Jangan terlalu besar, tempatnya ndak muat. Ayo. Dan bagian mana yang kurang paham, kalian bisa bertanya kepada Butin ya. Jadi ini mengenai ilmu menurut ilmu biologi balik itu bagaimana ya. Dituliskan. Terus mengenai menurut ilmu fikihnya bagaimana, dan kewajiban-kewajiban apa yang harus dilaksanakan untuk anak-anak yang sudah balik ya. Ayo semuanya sudah mulai mengerjakan. Ya. Ada yang ditanyakan Mas Farid? Oh iya, pintar. Ya, kelompoknya Mbak Alda bagaimana? Ya, ini kewajibannya apa toh untuk orang yang sudah balik itu? Secara biologi, secara keagamaan itu bagaimana? Ya, dituliskan. Nanti kalau sudah selesai boleh dikumpulkan dan perwakilan dari kalian untuk
maju ke depan salah satu dari kalian. Ya, menganalisa hasil dari apa yang kalian kerjakan. Ya, semuanya berarti sudah selesai? Nah, nanti Butin minta tolong kalian perwakilan dari satu kelompok kalian maju ke depan memberikan ulasan, dan kelompok lainnya nanti memberikan tanggapan. Ya, jadi ketika nanti kelompok Alda maju ke depan menyampaikan ulasannya mengenai balik itu seperti ini. Nah, tanggapannya untuk kelompok lainnya bagaimana? Paham? Seperti kita berdiskusi. Ayo sekarang coba dari kelompoknya Mbak Alda, salah satu tolong maju ke depan, di bawah tugasnya. Di bawah tugasnya. Ayo. Ayo Mbak Alda. Oke. Coba ayo Mas Farid, yang kelompoknya Mas Farid siapa ya yang bakal sebagai juru bicaranya ya? Coba Mbak Alda, ulasan apa menurut kamu mengenai tanda-tanda balik ini tadi? Menurut kamu balik itu bagaimana? Itu untuk perempuan. Bagaimana tanggapan Mas Farid? Tanggapannya bagaimana mengenai ulasan dari Mbak Alda bahwa tanda-tanda perempuan balik itu yaitu menstruasi, betul atau tidak? Mas Farid atau Mas Zaki atau Mas Rama, betul atau tidak? Betul. Mana yang lainnya? Jadi untuk hari ini ulasannya yaitu mengenai tanda-tanda balik itu sebagai perempuan yaitu menstruasi, sebagai laki-laki yaitu mimpi basah. Ya, sekarang tugasnya boleh dikumpulkan ke depan. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan video pembelajaran yang Butin putar, dan kalian sudah mengerjakan tugas yang Butin berikan, dan sebentar Butin akan lihat, dan alhamdulillah semuanya hasilnya bagus. Untuk itu anak-anak, pembelajaran kita akan kita lanjutkan minggu depan. Jadi pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Sebelum pembelajaran selesai, Butin akan menyampaikan sedikit mengenai pembelajaran kita hari ini. Ya, balik sendiri yaitu bentuk alami dari seseorang, dari manusia. Ya, bentuk alami, alamiah. Semua anak, semua manusia mengalami proses balik. Ya, jadi intinya sampai batas yang sudah ditentukan, anak-anak harus bisa bersikap yang sebenarnya. Bagaimana ketika kalian sudah balik, cara bergaul kita bagaimana? Bagaimana cara kita berbicara? Bagaimana cara kita meletakkan tanggung jawab kita mengenai agama? Ya, sekarang kalau kita sudah paham, kalau kita sudah mengerti, berarti kita harus bertanggung jawab apa yang kita kerjakan. Ya, ketika kalian sudah balik, kamu tidak sholat, dosa tanggung sendiri. Kalau kalian sudah tahu balik, tahu waktunya puasa, kok enggak puasa, dosanya ditanggung sendiri. Nah, untuk itu pembelajaran kita akhiri sampai di sini.
Mari sebelum pembelajaran kita tutup, mari kita menyanyi bersama-sama. Menyanyi apa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin ke sekolah, cari ilmu sampai dapat. Ya, kalian tetap harus belajar, tetap harus sekolah. Apapun yang terjadi keadaan kamu di rumah, kamu harus tetap belajar mencari ilmu. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, Islam, yes. Ya, sekali lagi. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Deng deng deng. Dang dang dang. Ding ding ding. Deng deng deng. Sa. Aha aha. Ma. Aha aha. At. Aha aha. Semangat. Ya, sekarang pembelajaran kita tutup sampai di sini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Akhirnya bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat beristirahat.